Kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya. Ya saya dengar, oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang ke orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ya, ini penting Pak, supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa bersobok di Minang Mustika Jaya channel ko. Salawat seratu salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di yaumil akhirat nanti kita meminta syafaat beliau. Dun sanak Minang Mustika Jaya nanambo cintoi, semoga selalu bisa menjalani kehidupan sehari-hari ko dengan baik dan diberi keberkahan dalam kehidupan tu. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko dun sanak kita akan beri judul pentingnya mencari sosok wakil rakyat atau anggota DPRD ataupun anggota DPR RI. Karena kebanyakan kita di pilpres nan serentak jo pileg ke kecenderungan kita hanya berpikir tentang capres-capres capres saja. Sementara dalam sistem bernegara tersebut pentingnya perlu ada wakil-wakil rakyat yang akan menjadi penyeimbang kebijakan pemerintahan yang berjalan. Jadi dalam hal ko kita harus mencari sosok-sosok wakil rakyat yang betul-betul akan mewakili kita sebagai masyarakat nantinya di gedung dewan. Dalam cuplikan video di awal ala kita lihat baitu emosinya anggota dewan dari Provinsi Sumatera Barat yaitu Pak Andre Rosiade, yaitu politisi Gerindra, dalam pembelaannya terhadap masyarakat yang dirugikan dari proyek Mekarta. Iko gambaran salah satu yang kita anggap wakil rakyat yang berjuang untuk memperjuangkan kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh masyarakat atas kekuatan perusahaan-perusahaan swasta. Namun selain itu, anggota dewan yang lebih penting pun harus bisa menyeimbangi kebijakan dan keputusan-keputusan pemerintahan yang akan membuat masyarakat menderita atau sengsara karena keputusan tersebut. Salah satu dalam kondisi kita saya kini, ekonomi masyarakat bawah terasa sangat lemah dan daya beli yang sangat rendah. Sementara beban-beban kehidupan banyak dipikirkan atau dibebankan kepada masyarakat. Salah satu dengan banyaknya utang negara. Untuk pembayar bunga utang saja, pemerintah harus memperjuangkan untuk mendapatkan pitih pembayarnya. Di antara keputusan yang ada, semisal adanya pajak
PPN yang naik yang merupakan imbas dari kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari pajak. Salah satunya adalah untuk membayar bunga hutang yang cukup gadang. Hal itu tentu akan membuat masyarakat ketek, masyarakat menengah ke bawah menjadi bertambah beban. Ditambah lagi sembako dan selama kau tidak kena pajak, kini kena pajak, sehingga barang-barang di pasar menjadi naik. Masyarakat yang khususnya masyarakat kita sangat merasakan yang berdagang misalnya di rumah makan, di mana komentar para pedagang kita tu yang habis belanja ke pasar mengatakan segala mahal, segala mahal. Salah satunya naiknya harga sembako ko adalah karena adanya pajak yang dikenakan terhadap sembako tu saya kini. Baik itu pula cukai rokok. Kita lah mencari dari tahun ke tahun rokok harganya naik. Rokok dikonsumsi oleh masyarakat kalangan bawah yang merupakan menambah beban hidup masyarakat. Dalam hal itu mungkin tujuan pemerintah menaikkan harga supaya mengurangi kurang merokok. Namun kenyataannya program itu tidak sesuai, malah tetap saja kurang masyarakat bawah bertambah merokoknya. Jadi dalam hal itu kebijakan pemerintah seperti itu sebenarnya bisa diimbangi oleh wakil rakyat agar kebijakan-kebijakan itu tidak semata-mata membebani masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah. Untuk itulah dosa nak kesedonya, ambo imbau dan ambo ajak, marilah meneliti, marilah memilih calon-calon anggota legislatif baik tingkat kota kabupaten maupun provinsi ataupun DPR RI, batui-batui anggota legislatif yang batui-batui menjadi wakil rakyat, artinya menjalankan pekerjaannya untuk mewakili rakyat khususnya di dapil daerah pemilihannya masing-masing. Dalam hal itu wakil rakyat di situ sebagai wakil kita juga merupakan pemimpin bagi kita, merupakan yang dinaikkan serantiang dan dimajukan selangkah pula. Jadi dalam hal itu sifat sidik, fatonah, amanah dan lain-lainnya tetap perlu kita cari sosok-sosok demikian. Dan kalau kita masih berpandangan kepada amplop, pitih, terangan pajar ataupun lain-lainnya yang sifatnya instan, jangan pernah berharap wakil rakyat itu akan menjadi wakil kita. Jangan pernah menyesali keputusan kebijakan dan keputusan pemerintah akan tidak terkendali karena wakil rakyat yang kita utus untuk menjadi wakil kita tidak akan peduli hal-hal tersebut. Karena dengan biaya tingginya dalam pencalekan tentu lebih konsentrasi mereka itu untuk mengembalikan piti-pitinya yang habis sama-sama mencalek serta mempersiapkan diri untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi masyarakat saya kini harus cerdas. Kalau untuk kota kabupaten, kalau di kampung kita kan bisa melihat sosok sabalonnya yang akan kita jadikan wakil kita. Mungkin mereka mantan wali negari, selama mereka jadi wali negari, aktivitasnya terhadap masyarakatnya, atau kalaupun pengusaha harus kita cari pengusaha yang
baa inyo. Kebanyakan kita hanya berpandangan yang pantiang pitih banyak, sementara rugi kita lebih panjang, rugi kita lebih banyak sebetulnya. Kita terima pitih 200.000, 500.000, tapi itu untuk 5 tahun. 5 tahun kebijakan apapun tidak berpihak kepada kita, duit kita pun akan terasa lebih merugi. Baiklah di sana kita coba dengan diskusi atau podcast pakar hukum tata negara Refli Harun dalam channel beliau dengan ekonomi senior Profesor Antoni. Mari kita dengarkan untuk mendapatkan gambarannya. Sekarang bagaimana ekonomi kita? Ekonomi kita ini kalau saya menggambarkannya sebetulnya sudah lama terseok-seok. Ya, dan sekarang siapa yang membawahi BI dan OJK? Nah itu juga. Jadi kalau kita lihat juga DPR juga kan. Nah sekarang kita lihat semuanya diam saja. Yeah. Jadi negara ini sudah memang seperti tidak ada pemerintahan. Keuangan negara ini sangat rapuh. Lalu dinaikkanlah pajak-pajak ini. Oke. Nah, jadi kalau dinaikkan dan dibuat pajak baru. Dibuat pajak baru. Ya. Iya, dinaikkan satu dari itu dari PPN ya, 10 menjadi 11%, dan pajak barunya adalah pengenaan pajak yang tadinya tidak kena PPN sembako, itu sekarang dikenakan PPN. Jadi sembako tambah mahal jadinya. Buat masyarakat akhirnya tambah mahal. Jadi dia menjumbang lagi ke negara. Nah, di lain pihak bahwa negara memberikan insentif, banyak insentif kepada korporasi untuk insentif-insentif yang menstimulus biar dia gerak lagi. Ada investasi. Tapi ternyata investasinya tidak berjalan. Mungkin stimulusnya berjalan. Jadi uangnya uang rayuannya sudah diambil, tapi investasinya nggak muncul. Belum muncul. Itu di mana bahwa sekarang proporsinya itu kan lebih banyak ditanggung oleh rakyat-rakyat yang golongan menengah bawah. Ya, dengan PPN. PPN yang paling besar adalah tentu saja secara persentase ya. Secara persentase kalau kita cuma ada 2 juta untuk food 50%, ya berarti kita menanggung lebih banyak gitu. Bagi orang kaya yang pendapatannya 1 miliar, 10 miliar, food cuma 0, sekian persen gitu. Karena walaupun kaya makannya tetap sama. Makannya sama. Malah lebih takut makan banyak. itu pertama. Yang kedua adalah pajak rokok. Itu dari 2015 naik setiap tahun. Sekarang pajak rokok ini cukai rokok. Ini sekarang nilainya itu jauh lebih besar dari penerimaan SDA. Menarik kan? Jadi siapa yang perokok? Perokok kebanyakan adalah kelompok menengah bawah. Menengah ke bawah. Jadi dengan alasan bahwa kalau kita menaikkan cukai, lalu kita mengurangi perokok. Ternyata tidak. Itu tidak. Dari zaman kapan itu tidak. Walaupun diancam kanker dan lain sebagainya, tetap perokok. Tetap saja. Karena apa? Karena di dalam ekonomi itu dikenal yang namanya inferior goods. Goods. Barang inferior. Artinya mereka itu mengurangi rokok kalau pendapatannya lebih tinggi. Pendapatannya semakin tinggi, semakin sadar untuk tidak merokok. Dan dia lebih mengkonsumsi hal-hal yang sehat. Tapi makin dia merana, itulah pelariannya. Itu pelariannya. Karena dia tidak bisa membeli barang-barang yang lainnya. Yang mahal-mahal gitu kan. Pelariannya itu merokok. Jadi tidak mungkin bisa dikurangin gitu. Rokok sama kopi. Kalau dia mau kurangin, justru dia harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi beban utang kita itu akhirnya membebani masyarakat. Golongan menengah bawah lebih banyak ya, dari cukai dan dari yang konsumsi food, ya. Dan mereka itu yang korporasi mendapatkan insentif, bahkan undang-undang yang baru itu memberikan tax amnesty lagi. Yang undang-undang pajak ini ya. Tax amnesty 2 ya. Tax amnesty 2. Dan itu confirm karena sudah masuk dalam undang-undang ya. Sudah disahkan toh? Sudah disahkan. Tambah senang mereka. Artinya mereka dapat pengampunan pajak lagi ya? Nah sekarang itu kenapa gitu? Kenapa kok bisa diberikan begini?
diselipkan gitu ya. Undang-undang ini kan biasa selap-selip itu. Nah, itu dia. Dulu undang-undang Omnibus Law juga menyelipkan soal minerba kan? Iya. Tapi karena ini lama, minerbanya yang dipercepat. Kita mendesak, sebetulnya DPR kan harusnya memanggil. Ini kan lagi pandemi, lagi masa ini, kenapa rakyat dibebani? Itu pertama. Oke. Atau mungkin juga ada kerugian negara, karena yang melakukan tes ini kan negara. Iya. Nah, negara yang menanggung kalau dia ada yang 3T tadi ya. Iya. Kalau begitu ada orang COVID, dia harus Langsung. manggil semuanya Iya. itu 3T. Saya 2 kali digitukan. Iya kan? Nah, jadi itu kan menarik. Sekarang berapa negara yang bayar? Nah, jadi di situ DPR harusnya adalah mendorong membuka kepada Dan itulah perusahaan maksudnya. terkait Iya. untuk berapa biaya sebenarnya. Dan itulah maksudnya undang-undang Perpu kemarin kan? Iya. Biar nggak dikutak-atik karena bukan kerugian negara katanya. Berapapun yang keluar bukan kerugian negara. Nah, sekarang kan yang menarik kan kekebalan imunitas hukum itu kan Sudah sudah dicabut oleh MK sedikit. sedikit. Jadi yang tadinya hilang sama sekali, tidak boleh diusut, tetapi ditambahkan sepanjang dilakukan dengan iktikat baik. Nah, ini yang kita harapkan itu tidak terjadi. Makanya yang penting kan transparansi ini harus berjalan. Iya. Jadi supaya tidak menjadi spekulasi di masyarakat gitu. Nah, inilah peran DPR harus menyelidiki ini. Ya, tapi persoalannya kan DPR sepertinya nggak ini ya. Maksudnya nggak punya nyali atau jangan-jangan terlibat nyali. Nggak punya terlibat nyali. Karena itu juga keluhan Presiden Jokowi kepada Fahri Hamzah. Kok sekarang katanya oposisinya lemah ya, ya kan? Yeah. Jadi kalau kita bicara tentang politik oligarki ya, kalau dia terlibat juga gimana? Kalau kekuasaan itu saling mendapatkan keuntungan dari ini semua kan? Setidak-tidaknya bahwa transparansi ini harus berjalan. Jadi kalau ini tidak dilakukan, rakyat semakin tahu lagi bahwa ini dilakukan secara transparan, menyakiti rakyat. Nah, itu yang penting kan? Iya, iya. Rakyat kan harus transparan, disakiti kan gitu, harus melihat kan gitu. Iya. Nah, soal proses nanti dulu, yang penting transparan nih, kamu disakiti loh. supaya kita bisa tahu bahwa di mana benar-benar ada pejabat yang benar-benar membela rakyat gitu. Nah, itu saya rasa proses yang sangat penting gitu. Jadi rakyat ini sudah disakiti dengan kenaikan cukai rokok. Ya. Kemudian disakiti dengan sembako, PPN sembako, PPN, ya kan, food tadi. Ya. Terus diskriminasi bahwa yang mereka diberikan teks amnesti. Teks amnesti. Ya. Itu kan diskriminasi. Itu. Ya, lalu kemudian juga dengan tes-tes kesehatan ini, PCR, antigen dan lain sebagainya yang harus bayar ya. Dan pemaksaan. Demikianlah Dusanak Kasadonyo, lah sama-sama kita dengarkan berbincang-bincang antara Refli Harun dan Profesor Antoni sebagai ekonom senior. Kita bisa mencaliak bahasa peran anggota dewan itu penting untuk menyeimbangi keputusan dan kebijakan pemerintah yang akan berpihak kepada masyarakat. Itu hanya bisa bertumpu kepada wakil rakyat karena itu wakil kita. Jadi mari ajak Dusanak kembali meneliti, menelaah, mencari sosok yang tepat untuk mewakili kita dalam pemilihan legislatif. Jadi jangan kita hanya cuma capres, kita lupa wakil kita sendiri itu legislatif yang akan membantah kebijakan pemerintah, yang akan tidak berpihak kepada kita, yang akan memprotes tindakan-tindakan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kita. Itulah isi video kali ini Dusanak. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari ambo. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.